Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoafnan Agustin Sutiarti, NIM belakang 099 dari kelas IPA D. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang pembuatan asinan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mengetahui cara pembuatan asinan yang baik dan benar. Kemudian, mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan asinan. Yang ketiga, mengetahui mikroorganisme apa saja serta peranannya dalam pembuatan asinan. Yang keempat, mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan asinan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat serta menghasilkan asinan dari bahan sayuran. Apa sih asinan itu? Jadi, asinan adalah sejenis makanan yang dibuat dengan cara pengacaran atau melalui pengasinan dengan garam atau pengasaman dengan cuka. Bahan yang diacarkan yaitu berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi dalam keadaan mentah. Makanan ini termasuk hidangan sehat karena kaya akan antimikroba dan antioksidan. Asinan juga mengandung penangkal kanker, hipertensi, serta membuat awet muda dan bebas osteoporosis. Sayur, terutama yang berdaun hijau, merupakan bahan pangan yang baik karena mengandung vitamin dan mineral. Mengingat sifat alami sayur yang mudah busuk dan rusak, perlu usaha mengelola agar dapat memperpanjang daya guna tersebut. Misalnya, pengelolaan sawi hijau menjadi sayur asin, pengelolaan dengan asam laktat digunakan untuk mengawetkan sayuran seperti sawi hijau untuk pengembangan sifat organoleptik dari makanan. Nah, jadi tujuan dari fermentasi ini adalah untuk mengawetkan bahan pangan tersebut, menghasilkan produk dengan sifat indrawi yang khas, khususnya dari aroma dan cita rasanya. Nah, untuk jenis sayuran yang biasanya digunakan itu antara lain ada kubis, jagung, sawi hijau, pecai, ketimun, bawang, bawang merah, dan juga bawang putih, serta lain-lainnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan lebih fokus kepada pembuatan asinan sayuran. Nah, apa sih asinan sayuran itu? Asinan sayur merupakan sayuran yang diawetkan dengan jalan fermentasi asam. Bakteri yang digunakan antara lain Lactobacillus sp, Streptococcus sp, dan Pediococcus. Nah, mikroorganisme ini mengubah zat gula yang terdapat pada sayuran menjadi asam laktat, sehingga kita ketahui juga bahwa asam laktat itu dapat membasmi pertumbuhan mikroorganisme lain dan memberikan rasa yang khas pada sayuran yang difermentasi. Nah, untuk memahaminya, fermentasi itu suatu proses terjadinya perubahan kimia dari bahan-bahan organik dengan memanfaatkan aktivitas agen-agen biologis, terutama enzim sebagai biokatalis. Nah, hampir semua jenis sayur dapat dijadikan bahan pembuatan sayur asin oleh bakteri asam laktat dengan penambahan media fermentasi seperti air rebusan ketela pohon atau air tajin. Fermentasi sayuran digunakan bakteri alami yang terdapat dalam sayuran seperti sawi hijau, kubis, dan sebagainya. Nah, untuk jenis bakteri yang dibiarkan aktif itu antara lain Leuconostoc mesenteriode, Lactobacillus cucumeris, L. plantarium, dan L. penthoceticus. Nah, pada awal proses fermentasi bakteri, itu bakteri yang aktif dalam jumlah yang besar itu merupakan bakteri coliform seperti Eubacter cleosur yang menghasilkan gas dan asam-asam yang mudah menguap. Pada kondisi tersebut, aktif pula bakteri Flavobacterium rhamnus yang menghasilkan senyawa pembentuk cita rasa, yaitu kombinasi dari asam dan alkohol pembentuk ester. Fermentasi dilakukan dalam keadaan anaerob, namun bila dalam tempat fermentasi ada udara, maka mengakibatkan terjadinya proses pembusukan pada sayur asin. Selanjutnya adalah proses fermentasi sayuran.
Nah, gimana sih proses fermentasi dalam sayuran itu? Jadi, dalam proses fermentasi sayuran, bakteri asam laktat memfermentasi gula-gula yang terdapat dalam jaringan sayuran menjadi asam, terutama asam laktat. Nah, gula dalam cairan tersebut merupakan makanan bagi bakteri asam laktat yang selanjutnya diubah menjadi asam laktat. Asam laktat ini berfungsi sebagai pengawet produk. Nah, untuk proses fermentasi ini, faktor lingkungan yang penting harus kita ketahui, yaitu terciptanya keadaan anaerobik. Lalu yang kedua adalah penggunaan garam yang sesuai, kemudian pengaturan suhu yang sesuai untuk fermentasi, dan juga tersedianya bakteri asam laktat yang sesuai. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan organisme selama proses fermentasi itu ada 3. Yang pertama, konsentrasi garam, suhu, dan juga oksigen. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan asinan sayur, antara lain yang pertama adalah alat. Alat yang kita butuhkan itu seperti pisau, telenan, baskom, toples kaca, tali, kompor, panci, pengaduk, penakar air, aluminium foil, dan juga timbangan analitik. Selanjutnya, bahan-bahan yang kita perlukan antara lain ada kubis, sawi putih, sawi hijau, garam, ada juga larutan garam 2,5% untuk sawi, dan larutan garam 2,25% untuk kubis. Jangan sampai terbalik ya. Terus ada lagi larutan gula 1% untuk sawi, kemudian air bersih. Cara kerja atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat asinan sawi itu yang pertama, siapkan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan asinan sawi. Yang kedua, potonglah sawi menjadi lembaran-lembaran, kemudian timbang. Yang ketiga, cuci sawi tersebut, kemudian tiriskan di baskom. Yang keempat, tambahkan garam dan remaslah. Sementara itu, panaskan juga air untuk pelarut gula dan garam. Yang kelima, gulung sawi yang sudah diremas, kemudian remas kembali. Yang keenam, susun sawi dalam toples kaca, kemudian tambahkan larutan garam 2,5% dan gula 1%. Yang ketujuh, berilah pemberat, setelah itu tutup dengan tutup toples. Yang terakhir adalah fermentasikan sawi tersebut selama kurang lebih 3 hari. Itu adalah cara kerja atau langkah kita ketika akan membuat asinan kubis. Yang pertama, siapkan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan asinan kubis. Yang kedua, timbanglah kubis tersebut, kemudian bersihkan kubis dengan mencucinya. Yang ketiga, irislah kecil-kecil kurang lebih 1 cm dan buanglah bagian tengah kubis. Sementara itu, jangan lupa panaskan air untuk pelarut garam dan gula. Yang keempat, tambahkan larutan garam 2,25% dan aduklah, kemudian masukkan kubis tersebut ke dalam toples kaca. Yang kelima, beri pemberat, kemudian tutup menggunakan tutup toples, serta fermentasikan selama kurang lebih 3 hari. Nah, ketika sudah melakukan pengamatan, berikut ini adalah data hasil pengamatan yang setidaknya harus ada dalam pembuatan laporan praktikum. Yang pertama ada bahan dasar, kemudian bau, rasa, warna, dan juga dokumentasi. Jangan lupa, mungkin bisa dilihat di PPT yang sudah ditayangkan. Untuk selanjutnya, agar memperjelas pemahaman kita semua, berikut akan saya tampilkan bagaimana sih proses dalam pembuatan asinan sayur, terutama untuk sayur sawi dan juga sayur kubis. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Munasofa, salah satu mahasiswi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat asinan sayur. Berikut adalah proses pembuatan asinan sayur. Pertama-tama kita menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan pada proses pembuatan asinan sayur. Kemudian air tajin dituangkan ke dalam 500 ml air, lalu dihomogenkan.
Garam sebanyak 10 gram dimasukkan lalu juga dihomogenkan. Sawi dipisah-pisahkan lalu dicuci dengan menggunakan air yang mengalir. Sawi putih dilanjutkan dengan cara meremas-remas, lalu bagian bawahnya dipotong dengan menggunakan pisau. Setelah itu, sawi ditata di dalam jar dengan rapi hingga memenuhi jar tersebut. Air tajin dan garam dituangkan ke dalam jar hingga memenuhi sawi dan merendam sawi dengan sempurna, lalu ditekan-tekan untuk meyakinkan tidak ada headspace di antara sawi. Lalu ditutup. Ini adalah penampakan sawi setelah difermentasi selama 72 jam. Di sini bisa dilihat terjadi perubahan fisik. Sawi cenderung menjadi lembek atau layu. Warnanya menjadi pucat, jika dicium baunya asam, dan rasanya asin diakhiri dengan rasa asam. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.